Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan barusan tadi adalah memukul dan memperingatkan kepada kita semuanya. Setidaknya kita selalu harus dan wajib untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mati lalu kemudian ia masih membawa sesuatu yang tidak diridhoi oleh orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa akhrajallahu wajhahu ala ghairi syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita masih bisa hadir di sini, majelis di tempat ini, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan aktivitas kita semuanya selalu Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan dicatat di sisinya sebagai catatan amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tailami dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin mata wa walidahu ghairu radiyyin alaihi illa akhrajallahu ruhahu ala ghairi syahadah wa la yakhruju min qabrihi illa wa ala wajhihi maktubun hadza jazaa'u man asallah, hadza jazaa'u man aqwalidahi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan barusan tadi adalah memukul dan memperingatkan kepada kita semuanya. Setidaknya kita selalu harus dan wajib untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mati lalu kemudian ia masih membawa sesuatu yang tidak diridhoi oleh orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa akhrajallahu wajhahu ala ghairi syahadah, kecuali
Allah akan mengeluarkan ia dari dunia ini, mengeluarkan dari dunia ini alias mati, matinya itu ala ghairi syahadah, tanpa bisa bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, wala yakhruju min qabrihi, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengeluarkan orang tersebut dari kuburnya pada saat hari kebangkitan kelak. Illa wa ala wajhi maktubun, kecuali di wajahnya nanti akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ada jazaa'u man asallah. Jadi di wajahnya, di jidatnya nanti akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ada jazaa'u man asallah. Di sini tercatat bahwa kita ini termasuk orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ada jazaa'u man aqwalidaihi. Ini adalah ditulis lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di sini jazaa'u man aqwalidaihi, orang yang termasuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan itu dipampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dilihat oleh saudara-saudaranya yang lain, dilihat oleh makhluk yang lain bahwa ini adalah orang yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka hadirin rahimakumullah, berbuat baik kepada kedua orang tua, menjalin hubungan kepada orang tua, bukan hanya pada saat di bulan puasa ini kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, tetapi selama hidup kita, kita harus selalu memperbaiki hubungan kita terhadap orang tua kita. Karena tanpa adanya orang tua kita, tak akan lahir kita semuanya. Maka apapun yang mesti kita ucapkan kepada orang tua adalah sebuah kebaikan. Apapun yang mesti kita perlakukan terhadap kedua orang tua mesti dan harus suatu kebaikan yang mengarah kepada keridhoannya, dan keridhoan orang tua itu bergantung, keridhoan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dari keridhoan kedua orang tua kita. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kelak kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tercatat sebagai orang yang termasuk durhaka kepada orang tua. Apalagi jikalau Allah Subhanahu wa taala nanti kita ditandai dalam kehidupan kita ini, kalau kita durhaka kepada orang tua kita, ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mati, kita sudah susah untuk bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa mengucapkan syahadah, tak bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagaimana yang pernah kita dengarkan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang sahabat yang tekun dengan ibadahnya kepada Allah, sholatnya tekun, puasanya tekun, zakatnya tekun, sedekahnya tekun, hajinya juga tekun, tetapi ia durhaka terhadap kedua orang tuanya. Maka pada saat meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala mengikat lidahnya sehingga ia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu bagaimana nanti ketika datang hari kebangkitan yang Allah Subhanahu wa taala tadi sampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi,
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari kuburnya, kecuali dengan catatan di wajahnya adalah catatan orang yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan itu seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan siaran itu semuanya, akan mendapatkan pengumuman itu semuanya, bahwa itulah orang yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Walau kita rajin sholat, walau kita rajin sedekah, rajin ibadah yang lain, rajin puasa, rajin haji, rajin umrah sekalipun, berpuluh-puluh kali berangkat umrah, tapi ia tidak pernah memperhatikan kedua orang tuanya, maka ia akan mendapatkan kesusahan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Mudah-mudahan ini adalah satu peringatan bagi kita semuanya untuk selalu menjalin hubungan kita terhadap kedua orang tua kita. Sebelum kita menjalin hubungan yang baik terhadap yang lainnya, mari kita perbaiki hubungan baik kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun hati kita tetap dalam ketakwaannya dan menuntun hati kita untuk selalu bersangka baik terhadap keburukan-keburukan orang tua kita, sehingga ternilai segala kebaikan-kebaikan itu atas diri kita terhadap kedua orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangannya, kehilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.